Cari, ada yang nyelentuk. Al-abtar, orang yang nggak punya turunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudari? Semoga saudara-saudari selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Saudara-saudari sekalian, sudah saya sampaikan beberapa hari yang lalu ketika Taufik Asgaf, Ketua Rabithah Alawiyah, ditanya oleh jamaahnya dengan pertanyaan yang berbunyi, bagaimana caranya meluluhkan orang tua agar mempercayai adanya Habib? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang diarahkan untuk percaya kepada Habib. Sesungguhnya pertanyaan yang mesti dan harus disampaikan adalah bagaimana agar saudara Taufik menjawab dan bisa meyakinkan kepada orang tua para kibin itu kalau Habib-Habib itu benar keturunan Rasulullah. Itu mestinya pertanyaan. Tetapi pertanyaan tadi adalah pertanyaan jebakan, sehingga Taufik Asgaf terhindar dari pemaksaan tanggung jawab untuk menyampaikan bukti, fakta, dalil, hujah kalau Habib keturunan Rasulullah. Maka pertanyaannya adalah, percaya kalau Habib itu ada? Sesungguhnya pertanyaan ini tidak perlu disampaikan karena semua orang seluruh dunia percaya kalau Habib itu ada. Nama Habib itu ada Habib Taufik, ada Habib Segaf, Habib Mukhdor, Habib siapa, semuanya ada. Dunia percaya kalau Habib itu ada. Yang digugat adalah, oke, Habib itu ada, tapi mana buktinya kalau Habib itu keturunan Rasulullah? Sungguh pun pertanyaan yang diajukan adalah meyakinkan orang tua agar percaya kalau Habib ada. Pertanyaannya itu, jawabannya ngelantur, dan itu menunjukkan kalau Taufik Asgaf sedang panik. Mari kita dengarkan jawabannya. Cari, ada yang nyelentuk. Al-abtar, orang yang nggak punya turunan. Nabi itu nggak punya turunan. Akhirnya turun ayat, Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya aku Allah memberikan kepada kamu wahai Muhammad al-kautsar. Ada mengartikan al-kautsar adalah kebaikan yang sangat banyak, al-khairul katsir. Termasuk al-khairul katsir yaitu telaga Nabi yang ada di mahsyar nanti, yang ada di akhirat nanti, yaitu disebut al-kautsar. Namanya telaganya Nabi namanya al-kautsar. Ada menyatakan al-kautsar yaitu az-dzurriyyah al-katsirah, turunan yang banyak. Aku berikan kepada kamu ya Muhammad, bisa turunan yang banyak, bisa telaga kautsar, bisa kebaikan yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar, salat wahai Muhammad, potonglah unta untuk kurban. Inna syani'aka wal abtar, orang yang mencela kamu, yang menyatakan kamu tidak punya turunan, wal abtar, dialah yang akan terputus turunannya.
Keliru sekali kalau ada orang menyatakan Nabi nggak punya turunan. Itu sama dengan orang mencela Rasulullah. Dalam Al-Quran dikatakan al-abtar. Saudara, jelas ya. Jadi ketika kita umat Islam sudah percaya sepenuhnya kalau Nabi Muhammad SAW itu punya keturunan. Sementara pertanyaan tadi adalah bagaimana meluluhkan orang tua para kibin agar percaya, ya, percaya adanya Habib. Kira-kira nyambung nggak itu dengan yang disampaikan oleh Taufik Assegaf? Di mana Taufik Assegaf jawabannya adalah dulu kaum Nabi Muhammad SAW, orang-orang kafir Quraisy itu berkata Nabi Muhammad itu tidak punya keturunan. Al-Abtar. Kenapa nggak punya keturunan? Karena faktanya Rasulullah tidak punya anak laki-laki dan punya anak laki-laki tapi semuanya meninggal. Tinggal wanita Siti Fatimah itulah yang akhirnya melahirkan keturunan. Dan dari keturunan Rasulullah, Fatimah ini lahirlah duriyah anak cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita mencari DNA-nya anak keturunan Rasulullah, itu yang dicocokkan adalah bukan DNA-nya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi DNA yang ketemu dengan kakeknya Nabi Muhammad Abdul Muthalib, di mana keturunan Rasulullah itu berasal dari putra Ali bin Abi Thalib. Jadi ukuran DNA-nya bukan dari Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi dari Ali bin Abi Thalib, dan Abi Thalib itu satu kakek dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini saudara sekalian adalah jahat, adalah goblok, adalah bego. Kalau hanya memastikan DNA Nabi Muhammad tidak mungkin diketemukan, kalau tidak mungkin membongkar makamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tak ada rambut Nabi Muhammad SAW yang ada sekarang ini, itu kita tidak yakin benar atau tidak. Tetapi kalau dari keturunan Ali bin Abi Thalib ke atasnya, di mana Ali bin Abi Thalib bertemu satu kakek, pasti sama. Itu dari sisi DNA. Kembali lagi kepada jawaban Taufik Assegaf tadi. Ketika ditanya, pertanyaannya, bagaimana meluluhkan orang tua yang tidak percaya adanya Habib? Loh, saya Habib, percaya Bib. Tetapi ente Habib itu bukan duriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ente ngaku duriyah Rasulullah, lakukan tes DNA seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah ketahuan DNA-nya. Jadi Anda itu menjawab ngawur dan ngelantur kemana-mana. Yang ditanya percaya kepada Habib, tapi ente jawab orang dulu tidak percaya Nabi Muhammad SAW punya keturunan. Dan sekarang ini seluruh dunia percaya kalau Rasulullah SAW itu punya keturunan. Dan ketika Anda, Habib, mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah, nah itulah
yang jadi persoalan, ente itu bukan keturunan Rasulullah. Karena ente tidak punya silsilah nasab nyambung kepada Rasulullah. Ente para Habib itu pembegal. Habib itu hanya nama panggilan untuk Rasulullah, tapi ente begal, ente pakai untuk diri ente. Jelas saudara-saudara sekalian? Apa yang ditanya dan apa yang dijawab oleh Taufik Asgaf tidak nyambung. Begitulah kalau orang sudah panik. Kemudian nanti secara bersambung akan kita lanjutkan bagaimana kebingungan Taufik Asgaf untuk memaksakan diri diakui sebagai keturunan Rasulullah dengan tetap menggunakan gelar Habib, dan itu terus dipertahankan karena cuma dengan mempertahankan pengakuan sebagai Rasulullah mereka akan tetap dipercaya oleh kibin dan bisa hidup tanpa kerja, hanya ngomong-ngomong, hanya bacot-bacot dan dipercaya oleh kibin. Itulah fakta yang sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.